Kali ini saya akan membawakan rangkuman materi IPS kelas 8 bab 4. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbor. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Surat perjanjian serah terima kedua belah pihak ditandatangani oleh Letnan Jenderal Terpoorten, Panglima Angkatan Perang Belanda, dan diserahkan kepada Letnan Jenderal Imamura, pimpinan pasukan Jepang. Sejak saat itu seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yakni Pemerintahan Angkatan Darat, Tentara XXV, untuk Sumatera, dengan pusat di Bukit Tinggi. Pemerintahan Angkatan Darat, Tentara 16, untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. Pemerintahan Angkatan Laut, Armada Selatan 2, untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Program yang paling mendesak bagi Jepang adalah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia untuk tujuan perang. Beberapa kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut: membentuk organisasi-organisasi sosial, seperti Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Pembentukan organisasi semi-militer, seperti Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Keiho, dan Pembela Tanah Air, PETA. Pengerahan Romusha. Eksploitasi kekayaan alam. Sikap kaum pergerakan. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang tersebut. Propaganda Jepang sama sekali tidak memengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Bagaimanapun, mereka sadar bahwa Jepang adalah penjajah. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang adalah memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Gerakan bawah tanah. Perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata untuk melawan Jepang. Beberapa perlawanan bersenjata untuk melawan Jepang yang dilakukan oleh pahlawan Indonesia, antara lain, Perlawanan Rakyat Aceh, Perlawanan Singaparna, Jawa Barat, Perlawanan Indramayu, Jawa Barat, Perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur. Perlawanan Rakyat Aceh dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama di Coplieng Aceh, menentang peraturan-peraturan Jepang. Pada tanggal 10 November 1942, ia melakukan perlawanan. Dalam perlawanan tersebut ia tertangkap dan ditembak mati. Perlawanan Singaparna dipelopori oleh K.H. Zainal Mustafa, yang menentang Seikere yakni menghormati Kaisar Jepang. Pada tanggal 24 Februari 1944, meletus perlawanan terhadap tentara Jepang. Kiai Haji Zainal Mustafa dan beberapa pengikutnya ditangkap Jepang, lalu dihukum mati. Pada bulan Juli 1944, rakyat Loh Bener dan Sindang di Indramayu memberontak terhadap Jepang. Para petani dipimpin Haji Madrian menolak pungutan padi yang terlalu tinggi. Akan tetapi, pada akhirnya perlawanan mereka dipadamkan Jepang. Perlawanan Peta merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Perlawanan ini dipimpin Supriyadi, seorang shodancho, komandan peleton. Peta tanggal 14 Februari 1945, perlawanan dipadamkan Jepang karena persiapan Supriyadi dan kawan-kawan kurang matang. Para pejuang Peta yang berhasil ditangkap kemudian diadili di Mahkamah Militer di Jakarta. Beberapa di antaranya dihukum mati, seperti Dr. Ismail Muradi Suparyono, Halir Mangkudijaya, Sunanto Sudarmo. Sekian dari saya dan terima kasih.